dari kecil emang suka ngomong sendiri ke tembok kan, because single child, anak tunggal. Bisa dibilang salah satu life goals terbesar nggak sih dalam hidup? Sumpah sih itu kayak belum punya anak dan sebagainya. Well, it's our personal problem and you don't need to know and I don't need to care with your opinion gitu. Ngos-ngosan, ngobrol santai. Cuma di YouTube channel Aksono and Friends. Hai, selamat malam Sobat Ngos-ngosan. Dan kali ini di episode spesial saya mengundang salah satu senior saya dan juga waktu dulu sih saya mengenal dia ini sosok yang nggak mungkin saya bisa kenal gitu ya. Nggak taunya sekarang hadir di sebelah saya. Selamat malam, selamat datang Laura Tasjono. Boleh ketawa dulu nggak? Nggak, aku seneng banget. I feel so honored. Di ngos-ngosan. Baik banget. Bawa armada berapa ini Kak? Main-main ke rumah saya. Sama dahsyat yang saya undang. Ya kasihan ya, acaranya udah nggak ada, pandemi aja kita berdayakan. Dibayar berapa? 50.000 per jam ya. Itu merangkap MUA saya juga loh hari ini. Iya. Jadi bagus kan? Backup kita nih sponsored by Shaula Setia Negara Makeup Artist ya. Gimana kabar anyway? Aku ya. Ini udah boleh nangis nggak? Belum ya? Kan ini baru bulan juga nggak tahu kenapa. Oh iya, jangan. Kabar, alhamdulillah masih sehat. Walaupun kita sedang positif gila sih ya sih. Ya Allah pandemi ini. Kalau positif, nauzubillah jangan belum. Jadi harus tetap sehat, lamanya mempertahankan kesehatan tuh gila banget ya kan akhir-akhir ini kan. Memang ini adalah sebuah hal yang kamu juga pasti mendapatkan dampak di hidupmu ya. Banyak, besar banget. Besar ya. Tapi anyway sebelum lanjut nih, mungkin ada yang belum kenal. Kayaknya sih kebacut ya kalau Kak kenal. Kebacut. Boleh gak dikenalin sedikit siapa Anda sebenarnya? Kalau Anda sampai tidak kenal saya, ya nggak apa-apa, emang saya bukan siapa-siapa ya. Perkenalkan, saya salah satu sahabat dari Toya Enterprise ini. Bagi saya Toya itu bukan Toya Enterprise ya. Bukan dong. Si Aksano ini itu kalau dia tadi bilang saya orangnya kayak dia nggak membayangkan bisa kenal sama aku gitu. Emang kita dedemit. Itu cuma manusia biasa. Tapi percaya nggak sih ini fact ya? Apa? Sebelum aku tuh mengenalmu, karena kan aku dulu lahir kan dari Batu ya. Kita kan jauhnya kan 30 tahunan kan? Iya banget. Selisih usia, sehingga waktu aku mendengarkanmu di radio dulu itu bener-bener wow. Siapa dia gitu? Reta, ya kan kamu di belakangnya itu kan radio yang sangat nasional gitu. Oh iya dulu ya, awal-awal ya. Terus aku ngelihat kamu itu adalah fashion blogger. Aduh, zaman apa tuh? Belum ada influencer ya kan? Belum ada influencer. Jadi setiap ada event-event tuh kayak harus ngundang Reta banget gitu. Sumpah gitu ya, bener ya, iya sih, bener sih. Aku langsung bener sih. Sekarang udah skuter selebgram terkenal. Selebgram, follower cuma 2.000, beli lagi ya Allah. Jadi sehingga waktu itu dikasih kesempatan bisa di satu radio jadi yang teman, bareng. iya bener-bener. Aku siapa ya? Aku siapa? Kamu siapa? Siapa ya? Emang kamu bukan siapa-siapa? Iya. Tapi sempat kayak terlihat, gitu. Terus kayak awal ngomong tuh jadinya istilah wong Jawa itu starstruck. Ih gila. Temenan. Bukan star syndrome tapi. Bukan. Starstruck. Itu sekarang si aku. Oh kamu. Ya banget, semua diambil. Semua kerjaan diambil. Kita temennya nggak dibagi-bagiin. Astagfirullahaladzim, maruk banget. Pandemi. Ya pandemi kan, tapi jangan sampai bikin kita rakus ya. Serangannya rezekinya diambil lagi sama Gusti Allah. Jangan sampai lo, Masya Allah. Oke, kembali. Ya kembali. Apa tadi pertanyaannya? Maksudnya awal berkarir itu kenapa kok dari fashion blogger, kemudian ke radio, terus sekarang akhirnya menjadi seorang HRD. Emang namanya karir itu kan harus dari bawah sampai ya insya Allah kayak gitu ada perubahan kan. Dulu malah justru sebelum jadi penyiar, jadi temennya Toya itu aku sempet jualan donat, Bo. Ini jadi pramusaji donat. Inisialnya J sama aku. Jadi ya server atau apa? Iya, jadi yang kayak donatnya Bu gitu. SD gitu. Iya, aku sempet jadi gitu. Lulus kuliah tuh ya udahlah kerja apa aja. Jadi gadis distro. Dulu aku jadi apa? Mbak-mbak SPG, kaos di mall juga pernah, counter. Terus sampai akhirnya aduh
kan dari kecil emang suka ngomong sendiri ke tembok kan, because single child, anak tunggal nggak punya saudara. Terus akhirnya aku suka ngomong sama tembok, ngomong sama apa, dedemin pokoknya aku ngerasa tuh kayak punya teman imajiner gitu. Ya udah akhirnya aku nyoba, tiba-tiba kecemplung aja di radio. Berapa tahun ya kita? 12 tahun ya? Ya, 12 tahun. Terus ya udah karena pandemi aku mencoba karir yang baru, terjebaklah aku di industri branding, terus jadi HRD. Tapi memang sekarang. sesuatu yang aku lihat dari dirimu itu memang karena punya background yang luar biasa, ibaratnya itu dari anak dari seorang yang mungkin tidak yang luar biasa, sehingga kamu tuh punya pencapaian yang mungkin orang ngira tuh nggak mungkin kamu bisa, tapi kamu buktikan. Oh, kayak dipandang sebelah mata gitu ya. Sih. Banyak banget Memang yang kayak gitu-gitu Sampai pasti. akhirnya kamu memilih melewati fase di mana kuliah di Amerika, ya nggak sih? Iya, itu Juga salah satu kebetulan. pembuktianmu untuk celok nakku, nggak sih? Tonton dia kayak tangga-tangga kok. Tangga-tangga kok kanan Iya. kiri sing ngerasa bahwa aku ini sapa lah aku iki. Tapi itu singkatnya apa? Kok tiba-tiba apa kamu ya? berpikir, oke, Kok aku kenapa harus bisa kuliah apa gitu ya? Jadi aku tuh 11-12 sama Maudy Ayunda nih cerita. Ya, jadi Tapi ini kayak singkatannya dibacanya mau diai. mau diantem nggak nih? Nggak, emang dari kecil tuh mungkin bapakku ya, almarhum bapak itu selalu pengen, ya beliau itu memang bukan lulusan akademisi yang kayak gimana-gimana, lulusnya juga cuma lulus SMP apa ya kalau nggak salah, SMP nggak sampai, zaman dulu kan emang sekolah susah ya kan, terus ibuku juga nggak sampai, sama mereka juga benar-benar bukan dari higher education level gitu loh, terus karena aku anak tunggal, jadi mereka tuh pengen banget, yuk anak satu-satunya kita harus punya nasib yang lebih baik dari kedua orang tuanya. Nah, dari situ tuh aku ngerasa karena memang didikan dari orang tua, pokoknya bapakku selalu bilang gini, kami sebagai orang tua kamu nggak bisa memberikan apa ya, kalau kita nggak bisa memberikan kamu dunia alias materi gitu kan, kayak nggak bisa ngasih kamu mobil apa-apa, tapi yang bisa kita lakukan sebaik-baiknya adalah nyekolahin kamu sampai bisa kuliah. Waktu itu masih kuliah di Unair. Habis itu dari situ tuh kayak ketanam terus, oh bapakku tuh pengen dengan ilmu kamu bisa melihat dunia, bukan untuk jadi kaya ya, karena kaya kalau duit lo diambil habis, nggak akan bisa jadi apa-apa. Tapi with knowledge, dengan ilmu yang kamu pelajari, kamu akan bisa bantu banyak orang in many cases, in many levels. Udah, jadi dari situ terus aku udah suka banget sama bahasa Inggris kan, dari kecil kok seru ya gitu ngomong bahasa Inggris, kayak bagus gitu. Dari TK udah kayak wah nyanyi Whitney Houston, Air Supply, belum lahir kan. TK aku Willow, let me wait. Ada videonya masih ada? Nggak ada HP zaman dulu, gila lo. Udah belajar. Oh iya sih, kita jauh banget emang. Enggak. Kita cuma selesai 3 bulan. Udah dari situ hanya aku kuliah. Nah, kuliah itu ada kejadian pahit juga. Karena semester 2 ya. Itu ayah bapakku meninggal dunia karena sakit. Nah, which is waktu itu udah nggak ada support system lagi. Udah aku mau stop kuliah aja lah gitu. Terus lah aku tak kerja aja, kerja lagi karena mau nggak mau jadi support keluarga juga kan. Ibuku juga udah nggak kerja. Udah satu-satunya. Udah aku ingin mengubur keinginanku untuk sekolah yang cuman dalam hati tuh aku emang seneng itu kan, kayak mau diain. Aku tuh suka belajar. Enggak, aku emang punya mimpi. Ibaratnya dari kecil pengen apa ya, kayak dapet ilmu tapi jangan nyusahin sampai ngabisin duit orang tua. Gimana tuh caranya gitu. Terus aku bisa akhirnya. Tapi sebenarnya arti sebuah pendidikan tinggi bagi seorang Laura Sudjono itu apa? Maksudnya apakah hanya sekedar mengejar gelar supaya orang bisa memandangmu lebih, atau memang ada hal-hal yang kita nggak pernah tahu nih sebenarnya apa sih yang kamu kejar atau yang pengen kamu dapetin gitu dari sebuah hal yang pendidikan yang tinggi? Oke. Awalnya kalau dulu masih zaman 20-an something, kenapa pengen kuliah ya karena satu sih pasti pengen bikin bangga orang tua, karena mau nggak mau kan orang tua orang-orang sekitar mungkin ya mungkin saya juga tumbuh di lingkungan, bukan lingkungan yang apa nih, kalau secara ekonomi, strata ekonomi bukan yang mapan ya, sangat pas lah istilahnya, sederhana. Bapak saya selalu ngajarin tuh jadi orang sederhana, meskipun punya tapi jangan orang
terpandang kaya hati itu bukan dari apa yang ada di kita gitu loh, tapi dari apa yang udah bisa kita lakukan buat orang lain. Kalau aku cuman pengen gini, satu itu tujuannya cuman pengen bikin bangga orang tua doang. Nggak peduli dari kecil udah, karena mungkin anak tunggal jadi udah nggak peduli sama omongan orang. Kayak lo mau apa mesti gue tantengin. Kayak ada tetangga rese gitu ya, oh malah gue iniin apa sampean apa gituin. Jadi emang pengennya ya udah kuliah ini emang buat nyenengin orang tua. Bapak waktu itu nggak ada, jadi mau nggak mau gue harus dimotivasi sama ibu tuh jangan stop, kuliahnya tetap aja, insya Allah rezeki tuh ada. Dari mana Bu? Insya Allah, makanya ibuku tuh selalu meyakini, selalu bilang bahwa Tuhan nggak akan menutup mata gitu. Akhirnya bisa sampai lulus tuh aku nggak bayar speser pun. Itu udah dapat ngepet atau melihara tuyul pemirsa. Lah kan kita nggak tahu kan. Iya melihara tuyul kok bener. Apa ya? You cari-cari. Aku sampai ke TU loh waktu itu di kampusku kayak, Bu, ada petugas TU dulu di kampusku di Unair itu. Ibunya tuh streng banget, kayak judes banget. Tapi aku ambil hatinya, kayak, Bu, aku aja ngobrol rumpi-rumpiannya, orangnya baik, dia bilang, IP-mu piro Mbak? Gitu. Dia tanya, IP kamu berapa? Sekian Bu, gitu. Wah, bisa kamu ikut aja lo, ikut lo ada beasiswa, ikut aja, siapa tahu nanti bisa. Oh ya tabu berapa segini. Nah, gue mikir di zaman itu si uang beasiswa itu bisa nutup 1 semester. Oh, alhamdulillah ya udah, masih ada sisa dikit lagi. Jadi aku bertekad sampai lulus gue harus dibayarin ya sama negara, sama kampus ini, gue nggak mau bayar sendiri gitu. Udah sampai lulus waktu itu. Kejadian akhirnya gitu. Kejadian, gue akhirnya bisa selesai dan ibuku mungkin itu juga benar-benar berkat doanya orang tua juga ya. Ini aku bisa loh Bu, aku lihat kan bener. Itu tuh gue sempat pesimis, sempat nggak alah ya udahlah gitu, nggak usah lah gini-gini aja. Nah terus akhirnya kalau sampai ke Amerika itu kan berarti ada visi lagi atau nggak sengaja iseng-iseng atau apa pengen dapetin suami bule? Ya aku pengen nikah sama Adam Driver. Adam Suseno. Ini dong. Kumis tolong diedit. Gue suka emang pria-pria berkumis gitu, jantan. Saya bokap berkumis, jadi aku bayanganku tuh kalau dari kecil jadi isu. Dari kecil aku kalau nyapu nggak suka aku bersihin, pasti aku berantakin. Biar bajunya brewok. Nggak dari kecil tuh begitu, udah kebayang gitu. Apa tadi ya pertanyaannya lupa? Kok bisa? Kan sudah selesai nih. Yang bikin bangga orang tua kan sudah selesai. Kenapa kok akhirnya? Kenapa kok sampai lanjut ke Amerika? Gitu. Itu kan sebenarnya jauh gapnya dari aku lulus kuliah pertama, kan kita masih berkarir kan, masih di media dan sebagainya. Sebenarnya dalam lubuk hati itu selalu pengen, kayak aku pengen dapat scholarship dari SMP tuh, aku pengen ngerasain kuliah di luar negeri. Tapi ya apa daya, bokap cuman kerja di pabrik doang, ikut orang. Jadi ya can I? Terus aku ngerasa I think I can gitu. Kayaknya aku bisa. Dengan apa ya? Udah kita jalanin aja hidup. Tapi aku tuh nggak memadamkan api mimpi itu di hati, kayak harus ya lo suatu saat harus bisa either bisa kerja di luar negeri atau kuliah di sana gitu loh. Ya wes, tapi ya udah itu tertanam dalam banget, udah kayak ya udah. Tapi aku tetap ada doa itu, afirmasi itu tuh ada. Ya udah, akhirnya suatu saat tahun 2017 ada seleksi, Emang cari berarti? Aku tuh 3 tahun sebelum itu, jadi 2000 berapa ya? 2015, 16, 17 itu udah sering hunting, kayak apa nih, ada apa, kan aku juga udah usianya nggak muda juga waktu itu, udah 28, 29, 30-an, udah menginjak 30, which is beasiswa banyaknya yang usia-usia 20 ya kan, anak-anak kuliah dan sebagainya. Tapi dulu sempat juga mau apply buat VOA, itu bisa magang di New York. Coba gitu. Tapi emang yang dicari tuh media person yang serius, apa kayak hard news gitu. Aku bukan Najwa Shihab gitu. Aku cuman penyiar request doang gitu. Saya Najwa Hisana Chicken. Udah, abis itu ada nih, ada apa nih gitu. Coba gitu. Iseng banget sebenarnya. Ada seleksi ini. Dan aku tahu bahwa itu pasti kayak namanya seleksi dengan ribuan kandidat seluruh Indonesia kan. Ya udah, aku pede aja lah. Insya Allah kalau ada jalannya kita berangkat. Kalau enggak pun aku nggak akan gila, karena dari teman-teman yang lain yang keterima beasiswa itu kan disponsorin sama US Department of State.
apa kalau di sini Deplu-nya Amerika tuh punya program kerjasama sama RI, jadi sama US Embassy juga. Jadi ibaratnya ini beasiswa negeri ya, tapi beda sama LPDP. Jadi ada lagi, ada sama Aminef. Ada Fulbright, ada gini. Terus udah aku coba, waktu itu aku nyoba sebagai DD Media and Communication. Nyobalah aku di jurusan social media marketing, which aku juga cuman berbekal pengalaman radio, nulis gitu-gitu. Nah, entah ini benar-benar aku terberkati di tahun itu nih, subhanallah, nggak ngerti doa dari orang-orang yang mendukung aku, masuklah dari berapa ya, kandidatnya ada 2.600 nanti kalau nggak salah ya tahun itu. Itu kepilih cuma 30 orang per provinsi. Jadi kalau yang di timur Indonesia malah lebih banyak lagi karena fokusnya lebih ke timur Indonesia atau pulau-pulau yang emang yang anak-anaknya tuh butuh akses edukasi lebih tinggi. Nah, salah satunya udah ini aku bisa keterima tuh kayak ketiban durian runtuh gitu kali ya. Satu truk gitu, nggak cuma satu durian aja. Berangkatlah akhirnya. Tapi orang tua sempat kayak yakin nggak sih atau ada rasa-rasa kayak tuh nanti kamu di sana gimana segala macam gitu-gitu nggak sih, awal-awal mau berangkat itu pasti melo gitu nggak? Ya aku tuh mohon maaf juga kepada almarhumah bundaku. Aku tuh nggak bilang kalau aku mau ikut mau nyari beasiswa itu, aku diem-diem. Aku kirim, aku gini kan kayak misalnya suami sama istri kamu kan lebih baik gini daripada tanya, "Ma, aku boleh beli ini nggak?" Mending barang itu datang dulu di rumah dimarahin minta maaf. Mending minta maaf atau izin. Ya, itu prinsipku tuh. Masya Allah, dosa banget gue kayaknya nih. Ya Allah. Oke. Jadi aku nggak bilang sama ibuku kayak, "Nih anak mau kemana?" gitu. Tiba-tiba aku masuk ke tahap selanjutnya kan, interview di Jakarta, terus aku mohon ke ibuku kayak, "Bu, aku mau ke Jakarta." "Lo ngapain?" "Interview buat beasiswa." "Lah, kamu mau kuliah lagi?" "Iya Bu, insya Allah doain." "Kuliah neng di Malang, Jogja." Gitu dong, mak gue nggak tega. Aku mau bilang neng Amerika kan nggak mungkin. Bu, aku neng Jakarta. Kuliah di Jakarta, apalagi anak satu-satunya, pasti aku nggak dibolehin pergi dari sisinya. Terus aku bilang, "Iya, interviewnya di Jakarta." "Lu kuliahnya di mana?" "Amerika." "Hah?" Diketawain. Gue kayak "Bu," ya ibuku sudah beristirahat di surga. Dia diketawain kayak nggak percaya, kayak "Amerika." Ya begitu-gitu aja. Udah ini aku minta restu. Kayak orang Jawa kan biasanya udah minta restunya tuh kita ada di bawah jadi ibu kita tuh berdiri gini, kita harus berobos berapa kali. Kan masih Jawa banget kan keluarga. Minta restunya. Kalau memang ini jalannya akan dikasih gitu. Ya udah akhirnya berangkatlah aku interview, dan 5 bulan kemudian dengan proses yang menyita kehidupan ya, sampai harus resign dari pekerjaan yang sangat, sebenarnya aku sayang banget sama pekerjaan terakhir itu yang kita satu perusahaan sama ya. Akhirnya berangkat, insya Allah, alhamdulillah yang bisa berangkat. Wow, luar biasa. Itu bisa dibilang salah satu life goals terbesar nggak sih? Sumpah sih, itu kayak nggak nyangka juga ya ngapain. Tapi akhirnya kok bisa terjadi juga, bahwa kekuatan doa tuh sekecil apapun kalau dijaga, maksudnya deep down inside you're still praying for it. Dan kalau semesta bilang sekarang nih saatnya, itu berarti aku nunggu berapa puluh tahun tuh. Dari zaman SMP, SMA, kuliah, udah kerja lagi 10 tahun. Sudah mikir kayak enggak, udah. Gitu kan. Ya udahlah, hidup kita masing-masing aja gitu. Terus ternyata masih ada loh. Oh ya Allah, ternyata Tuhan terlalu baik mungkin buat kita ya. Dan dari situ ya ujiannya ujian kebahagiaan. Kebahagiaan juga ujian kan, nggak cuma kesedihan. Betul. Tapi memang kalau ngomongin soal, nggak tahu ya, dari semua cerita yang kamu bagikan ini selalu ada bawa-bawa orang tua, ibu, bapak. Emang artinya seberapa besar sih di hidup seorang Lawrence John? Ngomongin arti tuh orang tua ya. Orang tua itu ibaratnya cuma gini doang. Kalau nggak ada mereka, nggak ada kita. Udah gitu doang. Terus mau ngomong berarti apa ya? Berarti banget lah. Orang tanpa mereka kita nggak ada nih di sini lagi ngobrol. Betul. Tapi di sisi lain kan banyak juga kita ini adalah korban-korban yang dimana keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang dibesarkan dengan kayak orang gede ngono lho. Ngapain aja sih orang tua kemarin-kemarin gitu itu ya. juga banyak kan. Sedangkan kayaknya kamu itu kan
orang yang mungkin di luar tuh ngelihatnya Pak ada mayem ya, Barang, lu seriusan? Sumpah ya, orang tuh ngeliat aku tuh anak jalanan ya. Udah, celana sobek-sobek, baju kena pilak, kelakuan minus Ya gitu. kan, pasti kan orang nggak menyangka bahwa kamu adalah seorang yang anak mama, anak papa, Anak papa gitu banget, kan. iya. Nah makanya sebenarnya Kamuflase kali ya. Aku tuh gedeg banget dari kecil tuh karena selalu terproteksi. Makanya sampai sekarang itu aibku adalah aku nggak bisa naik motor kan, atau mungkin nggak bisa nyetir mobil. Itu dari kecil ditanamkan bahwa aku nggak akan bisa naik motor itu. Ibuku takut kayak nanti kok jatuh babras apa-apa, takut banget gitu. Padahal anaknya udah beluwakrak toh, tutup dindi ya toh. Lupa dia kalau anaknya bolang. Bokapku tuh adventurer, orangnya suka ngelayap ke aku, karena tiap saat dia kemana tuh aku mesti diajak kayak, ayo lihat ini. Nah ibuku tuh orang rumahan banget, jadi so both itu biggest influence. Nah kalau buat temen-temen yang merasa kehadiran orang tuanya di masa lalu, di masa berkembangnya itu nggak kurang baik ya, makanya kita tahu ya, aku juga cukup sedih kalau ada teman-teman lagi curhat, enak ya kalau bapak ibu kita gini-gini. Well, zaman dulu, zaman orang-orang tua kita nggak banyak orang tua tuh yang paham parenting, memang. wise parenting tuh seperti apa. Bapakku juga keras, aku dulu domestic abuse, di kayak dipukulin apa-apa, tapi dia selalu bilang, ini nih ya, akhirnya aku belajar dari situ. Dia bilang, bapak kayak gini tuh bapak sayang, kalau sayang kenapa mukul gitu. Sebenarnya ada nih inner child wound-ku itu ada, aku benci banget sama bapakku karena sekeras itu dia, udah kayak militer. Nah, sedangkan ibuku opposite, sangat lemah, nggak berani nih untuk stand up buat aku tuh, dia takut. Tapi dia nggak tega juga, anak satu-satunya dianiaya kayak gitu kan. Jadi pas beliau abis nggak ada pun, aku masih ngerasa kayak, tapi kan bokap juga jahat ya ke aku. Tapi gimana dia membentuk mentalku sekeras ini gitu. So gak ada orang tua yang sempurna, itu benar. Ya kan, sampai sekarang aku juga bingung mikir-mikir mau jadi orang tua aja itu tanggung jawab yang besar. Hanya di usia sekian aku juga merasa, should I be a parent? Karena aku nggak melihat kedua orang tua aku saja itu juga struggling. Tapi ini masalah pribadiku ya, bukan masalah orang lain. Kalau orang lain bisa menikah di usia 25 something, sedangkan aku misalnya udah menginjak 30 sekian, orang bilang, kenapa kok takut komitmen dan sebagainya, kok belum punya anak dan sebagainya. Well, it's our personal problem, and you don't need to know, and I don't need to care with your opinion gitu. Jadi ya emang kitanya yang harus pinter-pinter mencari makna tumbuh tuh kayak apa, ya kan? Bapak atau ibu kita yang toksik gitu. Yang juga akhirnya sebenarnya yang terjadi sekarang kan, your mom was passed away kan juga beberapa bulan yang lalu. November tahun kemarin. Nah, November tahun kemarin, dan juga kita teman-teman dekat kan tahu gimana kehilanganmu, dan mungkin detik ini pun kayaknya juga masih ada bekas-bekas duka ya nggak sih, yang akhirnya ini juga proses yang kamu harus lewati, sehingga akhirnya juga di sekelilingmu pun mengalami hal yang sama. Jadi kamu juga bisa ngasih hal positif atau membangun mereka di kondisimu yang juga sedang rapuh ini, tapi juga bisa saling menguatkan teman-teman gitu kan. Apalagi kan masa pandemi ini, aku tuh kehilangan ibuku kan November tahun kemarin. Itu belum kalau aku bilang ya, load atau beban kesedihan tuh tidak seintens bulan-bulan ini kan 2021 atau 2020. Ya memang sudah banyak yang kehilangan sanak keluarga, tapi ibuku juga waktu itu nggak adanya pun bukan karena virus jahanam ini, karena memang udah usia dan beliau ada komplikasi di jantung sama ginjal. Jadi mau nggak mau tuh aku sudah harus mempersiapkan diri gitu. Maksudnya sebagai anak tunggal ya, ibaratnya aku bener-bener single fighter setelah beliau nggak ada. Waktu itu masih optimis kayak dengan usaha ikhtiar kita yang 100%, tapi tetap kembali gimana tuh Tuhan atau Allah mintanya kita gimana, ujian apa lagi sih habis ini gitu kan. 2017 dari kasih ujian kebahagiaan ya, impian udah tercapai, ibuku juga ngelihat aku wisuda 2 kali kayak mungkin dia bukan tipe yang aku bangga nak sama kamu, enggak, dia nggak bisa verbally, tapi aku ngerti dia sebenarnya sangat senang. Hari ini ternyata iso mewujudkan mimpinya sendiri tanpa bantuan bapaknya yang sudah nggak ada atau siapapun. Jadi aku
merasa di situ tuh tugasnya ibuku tuh sudah selesai untuk membesarkan aku. Dan ya mau nggak mau setelah dulu kehilangan bapakku tuh unpredictable ya, di usia aku masih 20, nggak ada saudara, and it's really gets me. The struggle of life is never easy dari kecil. Makanya disitulah aku ngerasa tuh belajar lagi sampai bener-bener ibu nggak ada tuh, wah aku sempat bukan denial, udah tahu bahwa oh this is real. Ibuku sudah nggak ada, she's not here with me anymore. Tapi biar aku nggak terlalu down to sadness, grief, itu aku larinya ke kerjaan. Aku lari ke kerjaan. Ya gimana caranya bisa fokus ke kerjaan di kondisi yang sedang tidak baik-baik aja secara mental? Iya, itu mungkin aku ngerasa juga bukan untuk semua orang, tidak untuk ditiru juga untuk siapapun, karena proses menjalani duka itu tuh coping tiap orang tuh beda. Ada yang langsung tidak terima, ya kan? Nggak percaya ini semua terjadi sama saya. Kenapa ibu saya diambil? Saya belum ngasih cucu. Ibu saya belum melihat saya bahagia dan sebagainya. Tapi ya itu tadi prosesku dalam menerima duka itu sebenarnya sangat terbantu di beberapa tahun kemarin. Aku mempelajari tentang conscious living, hidup dalam penuh kesadaran. Hidup itu hidup satu tidak hanya penuh kebahagiaan, hidup juga tidak selalu tentang kesedihan. Kalau orang Cina yin and yang ya. Yin yang ya kan, ada keseimbangan, ada balance. Ada yang lahir, ada yang akan pergi. Nah, di situ tuh prosesnya emang nggak mudah, tapi karena aku sudah banyakin belajar, waktu itu sempat belajar sedikit meditasi, belum fokus banyak banget. Oh, meditasi itu ternyata buat menenangkan diri ya gitu. Itu aku intens. Terus crystal healing. Jadi kayak nih batu-batuan nih, kalau orang mungkin bapak-bapak dah akik ya, Bos. Juragan akik ya, Bos. Iya. Ya memang sekarang aku lihat sih kamu tuh kayak koleksi batu-batu. Iya, kayak dukun, temen aku bilang. Kamu dukun ya sekarang, kok sering menyalakan dupa Apa yang kamu yakini dengan hadirnya batu-batu ini? Kamu merasa itu ada energi dari alam gitu ya? Jadi akhir-akhir ini tuh setahun ini aku belajar tentang energi healing, terus hidup. Sebelum lanjut, apa? Emang seterpukul apa waktu itu? Terpukul ya? Kayak apakah benar-benar yang nggak mau makan, nggak bisa tidur kah, atau pola kehidupan terganggu? Berubah atau enggak? Apa waktu itu yang terjadi sehingga kamu harus cari healing yang akan kamu jalani? Physically nggak ada. Physically makanya aku tetap menjaga. Aku tahu bahwa kalau sedang berduka jangan sampai kitanya ikut sakit, kitanya ikut lah ya, istilah ikut bener-bener. Jadi makan ya masih tetap normal. Tidur pun ya aku masih normal. Cuman deep down akhirnya harus bergelut bahwa setiap ngelihat kamar ibu, wah ibuku udah nggak ada. Sampai sekarang tuh aku masih nggak bisa tuh tidur di kamar ibuku, karena aku tidurnya tuh selalu bareng sama ibu terus kan, kayak ya karena nggak punya siapa-siapa lagi. She's the only one I had. Jadi aku sampai sekarang ya udah aku nggak tidur di kamar itu, aku tidur di kamar sendiri. Dulu aku nggak bisa tidur pure, nggak bisa sendirian, tapi ada proses. Aku bilang ini harus dihadapi, kesendirian ini tuh this is real and you have to live with it wisely, maturely. Itu kayak gimana? Jadi itu struggling beberapa saat, kayak wah mimpi buruk ada gitu, kayak jam-jam 2 terbangun, jam 1 terbangun. Tapi akhirnya ya prosesnya itu tadi. Kalau ngomongin sesakit apa, ya udah bukan sakit lagi, udah nggak ada lagi. Sesuatu yang bisa bikin aku waktu itu bertahan banyak, aku pengen membahagiakan cuma satu orang ini nih. Udah gak ada sumbernya, sumber kebahagiaan udah gak ada. Terus ngapain? Sekarang hidupnya buat siapa? Buat gue sendiri. Akhirnya gue berusaha untuk melihat diri lagi. Sekarang hanya tinggal aku dan kamu, ngomong di kaca nih. Hanya tinggal kamu dan aku ya. Now what we have to do is to keep on living gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus keep on living itu tadi. Itu yang bikin aku tetap termotivasi sampai sekarang. Dan ya sudah saatnya ibuku berada di stage kehidupan yang baru. Ini juga kehidupan yang udah disiapin buat aku untuk ayo gimana nih. Tapi itu alasan juga yang membuat kamu akhirnya, kalau aku ngelihat ya dari sisi maksudnya yang aku lihat, maksudnya kenapa kamu itu juga akhirnya terlihatnya adalah tidak peduli dengan seberapa banyak teman yang kamu punya, seberapa orang yang kamu tinggalkan.
dalam ini teman ya. Karena kamu tuh kayak nggak butuh aja semua itu. Yang aku butuhin cuma ibu, ngerti nggak sih? Kamu boleh ninggalin aku semua, tapi aku punya ibu. Kayak waktu itu kayak gitu yang aku lihat. Sehingga kamu ada orang nggak suka, kamu langsung ngomong. Kamu ada orang yang nggak suka sama kamu juga, ya wes kon sopo. Iya, I Kayak don't nggak care sih? ya. Kayak gitu kan. Itu Berhubung jelasnya. zodiak saya Aries ya. Aries tuh orang paling don't give a dime gitu ya dengan semua hal karena kita lebih self focus. Kalau Aries yang belum dewasa biasanya dia jadinya egois. Egois. Tapi kemarin-kemarin aku tahu bahwa oh memang hidup tuh pasti ada orang yang suka sama kita, ada yang senang temenan sama kita. Di momen-momen tersedih itu, makanya aku tuh tipe orang yang suka mengkoneksikan satu teman ke teman lain, jadi mereka jadi temenan, akhirnya deket, ya kan? Kayak kamu tiba-tiba kenal sama siapa gitu? Sama Terry ya sekarang yang lagi ngeliatin kita menteleng ini ya. Itu jadi teman, jadi teman kerja apa terus percaya. Itu aku seneng banget. So I like to become a connector between person and person, karena aku tahu aku nggak akan selamanya ada buat sahabatku ini, which aku akan memperkenalkan dia dengan network yang lain. Kalau pas aku lagi nggak ada, you have another person to talk to gitu. Aku seneng banget. Jadi di saat kehilangan waktu itu, I would like to honor all my friends, bener-bener teman-teman yang ada buat aku. They know how hard this life was. Anak-anak yang bener-bener ya udah tulus aja, ada kayak mereka. Aduh, Reta harus ditemenin gitu. Which sebenarnya I really thankful for their present ya. Mereka hadir, mereka ada. Mungkin setelah itu ya mereka harus menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Dan I was all alone. Siapa? Masa aku mau tolong dong guys peduliin aku lagi sendiri? No, I don't have to beg for anyone's attention. Jadi aku akan begitupun pasangan ya nggak sih? Enggak, aku juga nggak tipe yang tolong aku sendiri. Tapi ada masanya yang aku tuh bener-bener breakdown banget kayak malam aku sendiri. Ini temanya lagi dalam loh. Tanpa cinta. Jangan dihancurkan dengan Chandra Jam. Kok Chandra Jam? Ngos-ngosan, ngobrol santai. Cuma di YouTube channel Aksono and Friend.